Renungan Harian Anak. Judul, Orang-orang Majus Menyembah Tuhan Yesus. Dari Matius 2 ayat 9 sampai 18. Ayat renungannya Matius 2 ayat 10 sampai 11a. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Adik-adik, orang-orang Majus yang datang ke Yerusalem telah membuat Herodes merasa khawatir karena ternyata ada raja lain yang dicari oleh mereka. Oleh sebab itu, Herodes mengatakan kepada mereka agar mereka pergi ke Betlehem seperti yang tertulis dalam kitab Mika. Herodes juga meminta agar mereka mengabarkan kepadanya kalau sudah menemukan dia. Orang-orang Majus itu pun pergi ke Betlehem. Ternyata bintang yang menuntun mereka itu sudah mendahului mereka ke Betlehem dan berhenti di atas tempat di mana Maria dan Yusuf tinggal bersama Tuhan Yesus yang masih kecil. Orang-orang Majus itu bersukacita meskipun bintang itu tidak berhenti di atas istana. Biasanya raja itu tinggal di istana kan, tetapi bintang itu berhenti di atas rumah biasa. Nah, tetapi mereka tetap percaya bahwa yang ada di dalam rumah itu adalah raja. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah itu dan mereka mendapati Maria sedang bersama anak itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua sujud menyembah dia. Adik-adik, orang-orang Majus itu bukan orang-orang biasa. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu sebenarnya adalah para raja negeri timur. Tetapi mereka malah sujud menyembah pada Yesus yang masih kecil dan tinggal di rumah biasa. Roh Kudus telah meyakinkan hati mereka bahwa Yesus memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka, sehingga mereka sujud menyembahnya. Padahal orang-orang Israel pada waktu itu tidak menyadari kelahiran Sang Mesias. Orang-orang Majus itu dengan rendah hati mau menyembah Tuhan Yesus meskipun penampilan dan keadaannya tidak seperti seorang raja. Pada waktu itu, mereka membawa berbagai hadiah sebagai persembahan untuk Tuhan Yesus. Hadiah yang mereka bawa juga bukanlah hadiah sembarangan, tetapi benda-benda yang mempunyai arti penting bagi kita sekarang, yaitu emas. Emas adalah lambang kemuliaan, menunjukkan bahwa orang-orang Majus itu mengakui bahwa Yesus adalah Raja Kemuliaan. Kemenyan, biasanya digunakan pada waktu para imam bertugas di Bait Allah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah imam besar yang nantinya akan mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus bukan membawa korban berupa anak domba, melainkan membawa nyawanya sendiri. Mur, biasanya digunakan dalam upacara penguburan untuk merempah-rempahi mayat. Ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus Kristus ke dunia memang untuk mati sebagai korban untuk menebus manusia berdosa, termasuk kamu dan saya. Adik-adik, kedatangan orang-orang Majus dan hadiah yang mereka berikan itu menjadi tanda bahwa Yesus Kristus memang Mesias yang sudah dijanjikan sejak ribuan tahun sebelumnya. Setelah itu, mereka bermalam dan Tuhan memperingatkan mereka melalui mimpi agar mereka tidak kembali kepada Herodes. Adik-adik, Tuhan mengasihi orang-orang Majus itu dan tidak mau mereka dicelakakan oleh Herodes. Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran Herodes dan juga tahu apa yang akan dilakukannya kepada orang-orang Majus dan kepada Yesus yang masih kecil itu. Oleh sebab itu, Tuhan memperingatkan mereka melalui mimpi dan menyuruh mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Adik-adik, bukan hanya orang-orang Majus itu saja yang diperingatkan. Malaikat Tuhan juga menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpinya dan berfirman, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf taat dan pada malam itu juga Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Hal ini terjadi sesuai dengan yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Dari Mesir kupanggil anakku." Bagaimana dengan Herodes? Adik-adik, Herodes menunggu-nunggu orang-orang Majus itu kembali kepadanya. Tetapi mereka tidak juga datang. Maka ia pun menyadari bahwa orang-orang Majus itu sudah memperdaya dia.
Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang diberitahukan oleh orang-orang Majus itu. Peristiwa ini juga pernah ditulis dalam kitab Yeremia kira-kira 600 tahun sebelumnya. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Herodes adalah perbuatan yang sangat jahat. Tadinya ia hanya merencanakan sesuatu, tetapi lama-kelamaan rencana itu menjadi suatu perbuatan yang keji. Dosa membuat orang lama-kelamaan menjadi semakin jahat. Adik-adik, peristiwa ini membuktikan bahwa Allah berkuasa menolong atau menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ingatlah bahwa Yesus Kristus adalah Raja segala raja yang berkuasa atas bumi dan sorga. Bagi kamu dan saya yang sudah percaya, mari kita muliakan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.